Baik, bagi yang sudah masuk, selamat datang. Mari kita mulai. Ya, jadi kita sudah belajar pe- penjualan ya. Nah, kita juga sudah belajar peramalan. Peramalan ini berguna untuk penjualan. Kemudian dari penjualan ini kita belajar apa kemarin? Apa ini masih ingat? Setelah penjualan kita belajar bahan baku, anggaran produksi ya. Nah, produksi. Kemudian selanjutnya kita belajar bahan baku lagi. Apakah di akuntansi biayanya sudah belajar sampai BBB ini, BTKL, BOP, sudah belajar? Rekan semuanya? Oke, kalau belum belajar, nah di sini kita mulai ya belajar. Ini siapa yang mau masuk lagi ini ya? Hmm, Oke, kita lanjutkan. Nah, bahan baku. Nah, apa sih bahan baku ini gitu ya? Misalnya kita buat apa? Buat boneka gitu ya. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya kapas gitu ya. Terus apa lagi? Setelah kapas mungkin kain gitu ya. Oh, zippernya resleting ya. Oh, matanya gitu ya. Mata-matanya. Terus aksesorisnya. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh bahan baku. Misalnya kemarin itu saya contohkan apa? Oh, gorengan ya. Gorengannya misalnya bakwan ya. Bahan bakunya apa? Tepung, oh, garam, sayuran, mungkin ada gula ya. Terus perasa gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk ya, gorengan atau bakwan. Kemudian eh, setelah kita tahu berapa yang kita jual, nah penjualan kita sudah tahu dan berapa kita produksi. Nah, dari produksi ini maka hal yang kita pertama kita ketahui adalah bahan baku. Nah, bahan bakunya. Nah, nanti untuk produksi ini apa lagi? Biaya tenaga kerjanya. Setelah itu apa lagi? Listrik-listriknya gitu ya. Ini belum masuk listrik ya. Hmm, BOP-nya. Kemudian biaya variabelnya apa aja nanti. Nah, itu yang akan kita oh, lanjutkan di sesi berikutnya. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan. Kalau tidak saya lanjut ya, biar tidak lama. Suara saya dengar ya? Halo? Dengar, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kita sudah sampai pada poin ini ya. Oh, terus barang jadi belum ya? Kapan barang jadi itu ada ya setelah diproduksi ya. Nah, kita sudah di sini, maka kita di anggaran biaya bahan baku lagi. Hmm, kita di sini. Kita di sini lagi. Setelah itu kita tenaga kerja, overhead pabrik dan biaya-biaya lainnya. Ini adum ya, administrasi dan umum yang isinya adalah pemasaran, pegawai, umum dan sebagainya. Oke, untuk dasarnya dulu ya. Ada dua bahan baku. Nah, bahan baku langsung ya dan bahan baku tidak langsung. Langsung itu dapat ditelusuri. Nah, itu kata kuncinya. Dapat ditelusuri dan bersifat variabel. Dapat ditelusuri itu misalnya apa? Nah, misalnya nih contohnya sepatu ya. Nah, sepatu. Nah, dapat ditelusuri itu misalnya kulit kulitnya gitu ya. Apa yang dapat ditelusuri lagi? Oh, aksesorisnya gitu ya.
Kemudian haknya, hak sepatu. Kemudian bersifat variabelnya apa maksudnya? Yaitu berubah-ubah. Kalau penjualan naik atau produksi naik, nah kulitnya juga harus naik juga. Pendapatan. Permintaannya aksesoris juga akan meningkat juga dong ya. Ya. Hak sepatunya juga meningkat. Tapi kalau penjualannya turun, berarti aksesoris tidak kita beli banyak-banyak gitu ya. Kulit untuk apa kita beli banyak? Ya, seperti itu. Kemudian bahan tidak langsung. Nah, bahan baku tidak langsung ini tidak dapat ditelusuri tapi muncul saat proses produksi. Nah, ini akan kita bahas di biaya over pabrik pada sesi selanjutnya. Nah, kita fokus kepada bahan yang dapat ditelusuri. Kemudian ujungnya kita akan membuat anggaran bahan baku. Nah, kemarin itu pada saat membuat anggaran penjualan, kita adalah rupiahnya gitu ya. Kalau produksi kemarin adalah unitnya. Oke, siapa lagi nih? Asmariati, saya masukin ya. Sebentar, tidak bisa juga katanya. Siapa yang belum ini? Bagus, Kiran, lalu Tri, tidak ada ya. Oke, Asmariati sudah bergabungkah? Saya cek dulu. Oh, sudah. Nah, anggaran bahan baku isinya apa? Yaitu merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Nah, kita fokus kepada bahan baku langsung yang dapat ditelusuri. Kemudian anggaran biaya overhead pabrik atau bahan baku tidak langsung ya, bahan baku BPTL, bahan baku tidak langsung. Kita pendekkan aja. Yaitu merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku tidak langsung. Nah, nanti kita bahas lebih lanjutnya di sesi berikutnya. Ya, jadi di akuntansi biaya atau AKBI yang rekan-rekan pelajari semester ini, maka semuanya dikotomi ya. Dikotomi itu apa? Dibagi dua. Jadi tidak bahan baku itu tidak boleh disatukan. Kenapa? Nah, karena dia hitung-hitungannya beda ya. Rumus-rumusnya beda dan caranya berbeda. Maka juga bisa melihat ya kinerjanya apa lebih efektif gitu ya. Karena orang yang mengerjakan bahan baku ini beda lagi dengan orang mengerjakan overhead pabrik seperti itu. Nah, Resi juga mau masuk. Oke, saya cek dulu kenapa susah ya. Resi, mana nih Resi? Enggak. Apalagi yang belum masuk Eka, Efrizal, Febi. Oke. Nah, itu konsep dasarnya. Sekarang tujuan kita. Nah, untuk apa kita capek-capek membuat penyusunan anggaran bahan baku? Ya, tentu agar bahan baku kita itu ya tidak kebanyakan beli gitu ya. Terlalu banyak di gudang atau tidak terpakai. Nah, uang sudah habis. Nah, jadi jangan sampai uang itu ya hilang gitu ya. Uang itu harusnya harus ada bentuknya dalam bentuk aset. Nah, asetnya itu dalam bentuk persediaan barang ya, persediaan barang. Nah, ini bisa dibaca. Jadi penyusunannya oh, ini bisa dibaca. Yang jelas kita belajar bahan baku ini kalau di laporan keuangan khususnya laba rugi di mana itu? Nah, pertama apa? Pendapatan ya. Kemudian HPP. Ini dikurang ya. Disebut dengan laba kotor atau margin gitu ya. Terus baru capex atau beban operasional. Beban operasional. Nah, baru di sini EBIT ya, before interest tax. Nah, kita fokus ke sini ya. HPP itu terdiri dari apa? Oh, bahan baku ya atau raw material. Nah, barang yang tersedia untuk dijual, persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, ini sudah kita pelajari di
anggaran produksi. Nah, elemen-elemennya apa aja, akun-akunnya, ya, apa aja yang dihitung, apa aja yang angka-angkanya gitu ya. Nah, jadi anggaran kebutuhan bahan baku itu juga tetap kita buat dalam TW atau triwulan, caturwulan, dan semesteran gitu ya. Triwulan adalah eh, 1 tahun dibagi 4. Kalau triwulan dibagi 3. Kalau semesteran dibagi 2. Ingat-ingat. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah jenis bahan baku. Kemudian total yang diproduksi. Nah, ini di sesi 4 kemarin. Sekarang sesi 5 ya. Jadi lambat-lambat oh, saya ulangi biar ya tidak lupa lagi ya. Ini siapa yang masuk lagi nih. Oke. Kemudian ada SUR. Nah, apa itu SUR? Yang ketiga ini perlu sekali ya. Di Excel sudah saya berikan ya. SUR adalah harga beli per unit ya. Harga beli bahan baku maksudnya atau standar usage rate. Misalnya kita beli sayur ya, dapat 10 batang. Harga 10 batang ini adalah 10.000 ya. Berarti surnya adalah 1.000. Nah, seperti itu ya. Atau kita beli gula. 1 karung itu isinya misalnya 1 kilo ya. 1 kilo itu 100 gram ya. Nah, harga surnya adalah kalau 100 gram harga 10.000. Eh, kita belinya 10.000 gitu ya. Maka dicoret harga surnya 100. Nah, itu yang disebut dengan sur. Harga beli per unit untuk bahan bakunya. Kemudian intinya adalah kebutuhan bahan baku, yaitu unit kita produksi, misalnya 1.000, kali surnya tadi 10. Maka kebutuhan bahan baku adalah kita kali, yaitu 10.000. Nah, ini dalam bentuk rupiah. Ya, ini dalam bentuk unit, ini dalam bentuk rupiah. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau anggaran pembelian bahan baku memberikan informasi apa aja, yaitu EOQ, SOC, SCC, faktor lead time, dan reorder unit. Nah, ini hal penting yang akan kita, jadi bahan baku itu kapan seharusnya dia berada di titik terendahnya. Kapan kita harus membelinya, gitu ya. Kapan bahan baku itu tinggi. Nah, berarti kita tidak perlu, kita harus menahannya, gitu ya. Nah, atau kapan reorder unitnya, itu kapan kita membeli bahan baku itu lagi dengan bentuk yang sama atau dengan rasa yang sama, dengan warna yang sama. Nah, disitulah reorder pointnya. Misalnya, titik terendahnya adalah 10. Nah, reorder pointnya berapa? Mungkin di 5. Nah, kalau udah sampai 5, walaupun 10, nah, udah sampai 5 baru kita pesan lagi. Seperti itu. Nah, ini bisa dibaca aja. Itu kita poin kita adalah fokus kita adalah pada hitung-hitungannya. Oke, hapus dulu. Kebijakan dari oh, saya hapus. Nah, anggaran bahan baku tujuannya adalah mengendalikan tingkat persediaan, ya. Jadi tingkat persediaan itu optimal yang kita cari. Nah, itu minggu kemarin ya. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah, ya, berada di tengah-tengah, ya. Jadi saat permintaan naik, kita masih ada stok, tapi jika penjualan turun, nah kita tidak terlalu banyak stok. Jadi ada kebijakan persediaan ya. Ada FIFO, ada khusus, ada average, ada moving average ya. Ada standar. Nah, jadi ada FIFO itu adalah first in first out. Jadi first in first out itu sudah belajar. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi kita membelinya tanggal 1, maka ada barang di tanggal 2 ya. Jadi yang tanggal 1 ini kita habiskan dulu ya. Kita habiskan di tanggal 2. Nah, tanggal 2 ini datang barang kita habiskan di tanggal 3.
Jadi itu freeze in, freeze out. Lawannya adalah LIFO. Ya. LIFO itu apa misalnya? Barang tanggal 1, barang tanggal 2. Ya. Karena barang tanggal, bisa hapus biar muat. Jadi barang tanggal 2 ini kita keluarkan di tanggal 2, yang tanggal 1 ini kita keluarkan tanggal 3. Jadi dia last in, first out ya. Yang last in, yang terakhir masuk dan dia pertama keluar. Seperti itu. Kalau average gimana? Ya rata-rata ya. Kita ratakan. Jadi kebanyakan eh, pakai FIFO juga bisa, LIFO juga bisa, average juga bisa. Kalau average gimana? Ada yang masih ingat? Average itu di PA2 ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, nilainya berapa? Nah, nilainya ada 5, ada 6, ada 7. Dijumlahkan, nah bagi sebanyak 3. Itu average. Oke, saya lanjutkan aja biar cepat pada hitung-hitungan. Nah, ini kalau pembelian yang paling ekonomis ya. Jadi kapan kita membelinya disebut dengan EOQ. Ini kan kita terapkan pada praktek nantinya. Tapi kita fokus ke bahan bahan baku dulu. Jadi mau masuk lagi nih. Oke. Nah, kita mulai ya menyusun anggaran bahan baku. Nah, di sini ada 4 tabel yang akan kita pahami dan kita lewati step-stepnya ya. Step pertama itu berapa sih kebutuhan bahan baku kita gitu ya. Tentu dari mana? Dari produksi ya. Jadi kita harus tahu dulu produksi kita berapa. Nah, dari sana kita baru membeli ya. Nah, membeli bahan bakunya lagi. Nah, ini dia. Setelah kita beli, maka tentu ada barang yang tersisa, ada barang awal, barang akhir gitu ya. Nah, ini disebut dengan tabel persediaan bahan baku. Setelah mengetahui 3 tabel di atas, baru kita pakai bahan baku itu lagi ya. Yang ada di gudang ini, maka kita pakai untuk diproduksi. Seperti itu. Oke, ini tabel-tabelnya. Nah, ini misalnya produksinya berapa? 5 gitu ya. Jadi dengan kita buat kemarin ya, misalnya dia triwulan ya, berarti kalau triwulan kita anggaplah 6.000, 8.000 aja. 8.000 dia dibagi 4 berarti 2.000 per triwulan. Jadi kita masukkan di sini 2.000, 2.000, 2.000. Jadi mau masuk nih. Fee. Masuk. Mana nih lebih mawadah ini? Bantuin. Ada yang bisa bantuin dia nggak ada di sini. Ini udah masuk belum? Hima Wadah.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sur itu apa bahan pokok? Nah, kita apa misalnya? Produksi membuat boneka. Nah, bahan pokoknya berapa? Nah, misalnya 3. Ya. Jadi nilainya sama ya, sampai sini pun 3. Nah, di sini adalah 8.000. 8.000 kali 3, ini dikali ya. Dapatlah 24.000. Di sini adalah 6.000, 6.000, 6.000, 6.000. Ya. Jadi ingat, bahan baku itu kan banyak ya. Jadi ada A, bisa jadi ada B, ada C, ada D, dan sebagainya. Oke. Kemudian fokus kita yang kedua adalah pembelian bahan bakunya lagi ya. Kita telah tahu kebutuhannya berapa gitu ya. Nah, berapa yang kita beli? Jadi untuk bahan A berapa? Nah, bahan B berapa? Bahan C berapa gitu ya. Jadi misalnya kebutuhan bahan baku kita ini untuk bahan B kita pindahin aja ke sini ya. Nah, 6.000 kita pindahin aja. Nah, 6 kali 4 berarti 24.000. Jadi angkanya sama ya. Persediaan akhirnya berarti dari soalnya ya. Dari soalnya lagi masih diingat cara-caranya lagi ya. Kalau di sini awal berarti angkanya sama. Kalau di sini akhir berarti di sini juga harus sama. Seperti itu. Jangan lupa ya. Nah, kebutuhan sementara ini adalah ditambah ya dan di sini dikurang. Nah, di sini dikurang nantinya masih konsep yang sama. Nah, harganya berapa? Kita beli bahan untuk bahan A itu berapa? Misalnya 1.000. Berarti di sini juga 1.000, di sini juga 1.000 dan begitu samanya. Nah, ini gimana caranya? Dikali ya. Caranya dikali. Nah, Delphi sudah saya masukin. Siapa yang belum masuk nih? Oke, saya lanjut. Jadi kita contohkan ya. Ini cara memasukkannya aja dulu. Nah, persen akhirnya dari mana? Nah, dari sini ya. Ke sini perginya. Persen akhir. Nah, jadi dia berurutan. Kalau yang pakai Excel, oke lah mudah ya. Sudah saya buatkan cara-caranya. Yang tidak pakai Excel, nah boleh pakai panah aja. Nah, baru harganya berapa? Seperti itu. Nah, ini dikali. X ini maksudnya dikali. Ya. Nah, kemudian kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku A. Ini dari mana lagi? Oke, nanti kita jelaskan. Ya. Dan kita intinya adalah di 4 ini. Tapi untuk mendapatkan tabel 4 ini, maka harus tahu dulu 3 tabel sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Nah, ini variannya, ini tidak perlu. Ini cuma rumus untuk melihat apa ya, efektivitas ya. Nah, oke, ini contohnya seperti ini. Yang mau buka Excelnya silakan, atau yang cara menjawab soalnya juga boleh. Nah, oke. Jadi diketahui ya, diketahui PT Arta Gembira adalah perusahaan yang memproduksi roti. Oke, jadi soal ceritanya besok seperti ini ya. Kemudian eh, roti tersebut membutuhkan 2 jenis bahan baku. Nah ya, jadi bahan bakunya ada 2, ada A dan bahan baku B. Kemudian rencana produksinya ya, ini rencananya dibuat dalam TW ya. Jadi jumlahnya berapa ini? Berapa jumlah ini? 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5 setengah, 14 setengah. Tambah 5, 19 setengah. Sembilan. Betul ya? Betul? Siapa tuh Betul, suara? Pak. Oke. Jadi kalau sama saya, metodenya adalah diketahuinya. Apa diketahuinya dulu ya, jadi mudah semuanya. Kemudian surnya ya, dengan ketentuan seperti ini. Nah, surnya adalah 2.
untuk bahan A adalah 2, anggap aja Rp2 gitu ya. Bahan B dia dia belinya banyak ya, satu goni atau seribu seribu aksesoris gitu ya. Ini roti ya. Oh, jadi sur untuk bahan A adalah tepung misalnya. Tepung, kita anggap aja itu ya, gula gitu ya. Kemudian oh, harga per unit nah adalah 1.000 dan gulanya 1.500. Oke. Nah, ini lagi persediaan awal. Nah, ingat ya, persediaan awal adalah persediaan akhir di bulan sebelumnya. Masih ingat ya, persediaan awal. Jadi jangan bingung lagi. Nah, mana nih awal Pak? Mana nih akhir gitu ya. Misalnya awal itu apa? Misalnya kita ada motor nih. Nah, besok kan tanggal 31. Dalam motor itu ada minyak ya. Masih ada sisa minyak gitu ya. Saya ulang lagi. Maka di tanggal 1 bulan November nanti, ini kan akhir ya, sisa atau akhir ya. Dia akan menjadi awal lagi. Persen awal minyak motor kita. Seperti itu ya. Oke. Jadi diketahui bahan A, persen awalnya ada 2.000 kilo, dan B adalah 1.500 kilo. Nah, apa lagi yang diketahui? Persediaan akhirnya ya. Persediaan akhir bahan baku unitnya. Jadi bahan A, jadi dia anggap aja gitu ya, prosesnya sudah lama gitu ya. Dia mulai pada tahun 2020, berarti 2019 presiden akhirnya adalah ini ya. Nah, presiden akhir bahan bakunya seperti ini dan awalnya ini. Nah, kemudian rencananya, nah oh ini rencana ya, rencana presiden bahan akhir. Berarti dia 2019 membuat rencana di 2020 ya. Rencananya di TW TW1 itu bahan bakunya harus berada di 2.500, bahan B harus berada di 2.000 dan begitu seterusnya ya. Di triwulan 4 dia harus memiliki persediaan baku 3.000 dan 2.000. Itu rencananya ya. Nah, jadi tadi saya bilang kita ada 4 tabel ya. Jadi untuk memperoleh tabel 4 ini kita harus melewati tabel 3 tabel sebelumnya. Oke, mari kita mulai cara mengisinya. Nah, produksinya berapa? Ini tabel pertama ya. Tabel pertama. Produksinya jadi ada dua bahan, bahan A dan bahan B. Anggap aja ya. Ini tadi apa? Gula dan ini tepung. Benar ya? Atau tepung dan gula. Terbalik. Gula, ini tepung. Oke, silakan dimasukkan angkanya di sini. Berapa? 4.000 ya. Ya, benar 4.000. Berapa di sini? Ya, Pak. 5.000. 5.000 triwulan. Oh, di sini 5.000 terus di sini 5.000 5.000. Nah, ini jumlahnya yang di sini tadi ya, 19.500. Nah, diketahui lagi surnya. Sur untuk barang A berapa? eh du, du, dua Dua nggak ya. salah tadi, Pak. Soal. Nah, di sini tetap dua. Di sini tiga ya. Sur bahan B tiga. Anggap aja gula gitu ya. Nah, produksi barang B berapa rencananya? Jadi sama ya, angkanya sama, 4.000 juga. Jadi ini produksi untuk membuat apa tadi roti ya. Jadi angkanya tetap sama. Oke, sini 5.000. Kemudian jumlahnya tetap 19.500. Nah, di sini dikalikan, di sini 8.000, di sini 10.000, di sini berapa? 11.000 ya. Nah, di sini 10.000, jumlah di sini berapa? 39.000 ya. Oke. Zola, Zola ada teman kita, enggak ya? Zola Rustizara. Salah masuk Enggak, mungkin Pak. ya. Siapa yang masuk? Afdal.
Silakan dilanjutkan dulu. Saya memasukkan teman. Oh, enggak ada ya. Nah, di sini 12.000, di sini 15.000, di sini 16.500, 16.500, 15.000. Nah, ini berapa? 58.500 ya. 58, 58, Oke, A tambah B. Gimana cara mencarinya? Berarti 8.000 tambah 12.000 ya. Nah, jadi dapatnya 20.000. Oke, yang triwulan 2 berarti 25.000. Di sini berarti 517,27. Seperti itu. Kemudian di sini masih ayat 25. Nah, ini berapa? 500. 3, 9 tambah 8, 7. Sini 1, 4, 97.500. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, ini tabel 1 baru ya. Tabel apa namanya? Anggaran bahan baku. Oke, tidak ada pertanyaan? Saya lanjut? Oke, tidak ada. Nah, jadi kalau pakai Excel tinggal dibuat aja ya link-linknya. Tapi kalau tidak pakai Excel atau manual, nah seperti ini caranya. Nah, kebutuhan bahan baku ini dari mana angkanya? Nah, dari sini tadi ya. Nah, di sini kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku. Jadi ingat aja bahasanya ya. Bahasa atau poin-poinnya. Berarti kita di sini menggunakan angka 8.000 lagi ya. Nah, di sini berapa? 8.000, 10.000. 11, 10, Nah, kebutuhan bahan baku untuk B berapa? Bahan baku 12, 15.000, 15, 15.000. 500 sama 15.000. Nah, kalau yang bagi yang tidak ingat lagi, nah fokusnya adalah bahasanya aja. Di sini tadi, kebutuhan. Nah, kebutuhan, ingat ya. Oke, tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini cukup mudah kok. Nah, presiden akhir dari soal. Soalnya lagi untuk bahan A. Berapa tadi di soal? Nah, ini A 2.500 ya. 2.500. Kemudian 1.000. 2.500 dan 3.000. Nah, ini totalnya berapa di sini tadi? 39 ya. Nah, di sini totalnya adalah di sini berapa angka seharusnya? Ayo, Eh, yang mana? di sini berapa? Nah, di sini adalah 3.000 ya. 3.000. Jadi ini menjadi di sini. Nah, kalau awal yang ada di sini, maka dia akan pergi ke sini ya. Oke, kita buktikan. Awalnya berapa ini? Yang A. Ini mulai banyak ya. Nah, awalnya adalah 2.000 katanya ya. 2.000 yang ini berarti. Yang A berarti di sini 1.500. Di sini 2.000. Awalnya B adalah 1.500. Apakah benar begitu? Ya, betul ya. Ini kita dalam bentuk kilo baru ya. Oke. 2.000 di sini, maka dia menjadi 2.000 di sini. 1.500 di sini, dia menjadi 1.500. Yang ini ya, yang ini. Oke, presiden akhir ini berapa? Yang di sini. 2.000 ya. Benar 2.000? Oke, Benar, Pak. 3.000. 2.000 ya.
Kemudian berapa? 2000 3.000. 4.000 Pak. di TW4 nih. Sama 2.000. Ya, berarti jumlah ini berapa? Di sini, ini berapa? 39, 58, 500 ya. Iya. 500. Nah, angka di sini adalah 2000 ya. Oke, mencari ini gimana caranya? Nah, itu yang perlu ya. Walaupun Excel sudah ada, tapi cara dapatnya harus tahu ya. Jadi tidak bingung. Berarti di sini tambah ya. Di sini dikurang nantinya. Oke, ditambah di sini adalah 10.500. Di sini 11.000. Di sini 13.500. Di sini 13.000. Dan di sini 36.000. Coba buktikan sama nak? Coba dicari. Harusnya sama sih, bisa buktikan ya. 10.500 tambah 11.000 tambah 13.500 Sama Pak. 1.000. Sama? 39. Sama. Ini ini di 42 ya? Ya, 42. 8 atau 42 Pak. Nah, dia ditambah kan? Iya. Nah, tambah. Jumlahnya gimana? Sama? Sekarang sama nak? 10.500, 11.000, 13. Ya. 80, 11, 13.500, 13.000. 48 dapat DP Pak. 8 dapatnya. Ada kali salah nak? Dari Tuh. 1.000. Oke, nggak apa nanti kita buktikan di bawah nanti. Berarti kalau tidak sama di sini berarti dia dibuktikan di bawah ya. Oke, di sini 2000. Nah, persediaan awal ini gimana caranya? Berarti di sini 2.500 ya. Di sini jadi 1.000 dan di sini menjadi 2.500. Satu. Oke, ini dikurangi ya. Kalau dikurangi berapa jadinya? 7.000, 8.500. Ini 8 sama. Sama ya. Di sini 12.500. Di sini 10.500 dan di sini dikurangi 40.000. Oke, harga per unitnya lagi. Berapa harga per unitnya? Harga per unit. Nah, 1.000 ya. Harga per unit adalah 1.000. Sama. Nah, ini karena ada banyak angkanya, berarti dia rupiah tambah dengan unit, berarti dia dalam bentuk rupiah nih ya. Berapa uang kita untuk membeli bahan baku A ya? Berarti 40 juta ya. 40 juta. Nah, ini di sini dikalikan berapa itu? 10.000, 10 juta, 10,5 juta. Nah, di sini 12 kali 1.000, 12,5 juta. Nah, di sini 8,5 juta. Dan di sini ya sama 8,5 juta. Baru di sini jumlahin. Seharusnya sama ini 8,5 tambah 8,5 tambah 12,5 tambah 10,5. Loh, 40. 40 kan? 40 Pak. Ini dijumlahin.
Iya, pas 40, Kak. Ya, pas ya. 40. Mm-mm. Pas. Nah, baru pas ya. Baru di sini pas. Di salah tadi salah ya. Oh, jadi fokus kita adalah ke sini ini bintangnya. Oke, di sini presiden awal ada 1500. Oke, berarti di bawahnya cukup paham ini bawahnya? Germa, oh, Germa baru masuk ini. Join linknya mana ya Pak? Linknya? Ini linknya kah? Ini linknya. Oke, saya bantukan. Oke, mulai pusing ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, 1500. Nah, ini 1500 juga. Nah, ini 1500 juga. Nah, kebutuhan sementaranya berarti ditambah ya. Ini berapa? 14.000. Ini 8. 1.000. Ini berapa ini? 20.500. Ini 100. 7.000. 17. 17. Nah, pembeliannya adalah dikurang ya. 15.000. Dikurang lah. Oh, iya, kurang nih. Berarti Iya, Pak. 20.500. Nah, ingat ya, pengurang pengurang penambah itu beda-beda ya. Nah, 12.500 di sini 16.000. Nah, Ini 17.500. 19. Sini Salah ya. 13. Oke, ini dikurang juga dapatnya 59.500. Nah, harga per unit yang B berapa? Hari 1.500 ya, 1.500. Nah, total pembeliannya gimana caranya? Dikali ya. Nah, dikali. Hmm. Dapatnya berapa? 18.750 juta. Ini kok tegang ya? Sebelah kanan. Kenapa nak ada masuk si siapa tadi bilang tuh? Si Germa. Saya cek dulu. Germa mana Germa? Germa silakan masuk. Mana Germa? Nggak ketemu Germa ya. Ya nampak ya, 18.750. Sekarang di sini 24 juta ya. Di sini 26.250. Jadi saya buat pun harus tahu ya, ini dari mana dapatnya gitu ya, dari mana dikalinya gitu ya, harus tahu. 19.500. Dan di sini adalah 88.500. 88 juta ya. Jadi kita cara mencari A tambah B adalah, nah ini ya, ini ditambah dengan ini. Ya, 8,5 juta tambah 18.500. Dapatnya berapa? 27.250. Ya, ini juga 32.500. Jadi saya, karena Excelnya sudah saya kasih ya, jadi ini
tinggal melihat aja dari mana dapatnya gitu ya. Tapi kalau sudah dipahami nggak apa-apa, kita mengulang ya. 38.750. Ilmu itu semakin diulang semakin paham gitu. Nah, kemudian isi 30 juta ya. 30 juta. Nah, ini kalau tambahkan berapa? 128. Nah, jadi untuk untuk membuat roti ya. Jadi dibutuhkan dana sebanyak 128.500 ya. Nah, ini untuk beli bahan baku aja baru ya. Belum listriknya lagi, belum tenaga kerjanya lagi ya. Jadi kita harus menjual, total penjualan itu sebesar 600 juta mungkin ya. Nah, agar kita untung. Tapi ini kita belum tahu nih berapa harga jual kita nanti ya. Harga jual nanti kita pahami di sesi berikutnya. Kita lambat-lambat dulu. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut di ini berapa? Pak, Satu, dua, nah Pak, dua ya. Ya, untuk total kebutuhan sementara itu penjumlahannya dari total kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir atau jumlah dari triwulan 1 sampai triwulan 4 yang di sini. yang kebutuhan bahan baku, Pak. Itu kan hasilnya 42.000, Pak. Nah, 42 kan? Ya, kalau yang di total triwulan 1, triwulan 2 dan sampai triwulan 4 itu kan hasilnya tadi 48.000. Ya. Nah, Jadi jadi kalau untuk total di sini tuh yang ditambahkan yang mana, Pak? ya bagus pertanyaannya. Jadi oh, minggu kemarin kan kita fokus kepada persediaan kan, ya kan? Awal dan akhir gitu ya. Nah, di sini Iya, saya Pak. salah tadi. Jadi kita fokus kita kalau total ini kolomnya kita ini aja, nggak usah ini dulu, nggak usah kita dari kiri ke kanan ya. Kita fokus dari atas ke bawah kalau totalnya. Fokus kita mencocokkannya di sini nantinya. Coba jumlahkan ini, sama nak? Coba jumlahkan. 8,5 tambah 8,5 tambah 12,5 tambah 10,5. Dapat 40. Sama nak? Sama, Pak. Nah, sama. Jadi fokus kita di sini adalah yang di bawah ini aja ya. Ini juga fokus kita adalah yang di bawah ini aja. Iya. Nah ini 59.500. Jadi yang kiri dari kiri ke kanan ini tidak kita pedulikan ya. Kita fokus yang di bawah ini aja. Ya. Siapa nanya tadi tuh? Siapa dia Gina, nanya? Pak. Ah ya Gina, makasih ya. Jadi logika kita mulai di lebih lebar lagi nih. Kalau waktu sesi kemarin kita fokus hanya unit ya, karena kita persediaan apa tuh kemarin persediaan ya produksi. Nah itu unit. Nah sekarang karena sudah punya ada unit, ada sur, ada rupiah. Nah kita fokusnya harus sama di sini poinnya ya di 40 juta ini. Oke, nah di sini juga sama nak jumlah ini Gina? Ini jumlahin sama nak? 12.500, 16.000, 17.500, 13.000. Coba sejumlahin. Seharusnya sama juga. 59.000, Pak, kalau dijumlahkan. 59.500. Enggak pakai 500, Pak. Oh, kalau ke bawah iya, Pak. 59.000 kan? Kalau ya 59.000, Pak. Ya. Kalau dijumlahin 12.500. 12.500 tambah 16.000. Karena ini kita sudah di apa ya di baris paling terakhir. Nah, baris paling terakhir baru boleh dijumlahin. Nah, 59.000. Sama. Untuk persediaan awal itu emang 1.500 sampai bulan 4 atau gimana, Pak? Ah iya, ini nggak ada yang Soalnya dia itu di situ tadi bingung sendiri. oke, bagus pertanyaannya. Saya Makanya beda. ya oke, saya apa dulu? Saya hapus dulu ini.
Oh, hilang dia kalau saya hapus. Kalau ingatin ya. Oke, saya ulang lagi. Ini berapa? Hilang jadinya ya. Eh, gimana tadi? Saya ulang lagi. Kebutuhan bahan baku. 12, Tolong ya, 12.000. 15.000, 15.000. 500, Di sini. 15, 15, Nah, 58, 500, ya, oke. Nah, presiden akhirnya adalah 2.000 ya. 2.000, 3.000, 4.000 sama 2.000. 2.000 ya Dewi ya. Nah, di Iya, Pak. sini dia 2.000. Oke, tadi saya salah ya. Di sini adalah, ke sini ya. Iya, 2.000. Oh, Ya, terima kasih pertanyaannya. Tanggapannya. Terima kasih. Nah, ini 4.000. Oke, kebutuhan sementara ini adalah ditambah ya, 14.000, 18.000, berapa nih? 20, 500. 17.000. Nah, ini ditambah juga 60.500. Nah, persediaan awal sini berapa? 1.500 ya. 1.500, Pak. Berarti dia menjadi ke sini. Hmm. Oke, ini dikurangi lagi. Ini ditambah. Berarti kalau dikurangi 59.000 kata si Gina tadi ya. Terima kasih. Nah, ini dikurangi menjadi 13.000. Ini menjadi 16.000 ya. 17.500. Nah, di sini 17.000, 13.000. 16.000. Nah, di sini 12.000. Iya, Pak. Nah, harga per unitnya, nah baru sama ya. 1.500. Tadi salah, salah tuh ya. Nah, ini yang betulnya. Nah, baru ini dikali. Oke. Jadi fokus kita di sini harus sama ya. Nah, di sini juga tadi harus sama. Itu aja intinya. Kalau di pembelian bahan baku. Oke, kalau dikalikan berapa? 18.750 ya. 70, Di sini 24, 4, 26, 250, hmm, 19, 500, ini 88, 500, Pak. Silakan. Tunggu, tunggu. Iya, di 88, Firma 500. nggak bisa masuk katanya. Firma. Silakan dicari ke bawahnya. Ada yang bisa. Saya masukin Germa dulu. Germa, Germa, Germa. Tetap tak bisa masuk katanya. Mungkin jaringan kali ya. Oke, nah di sini adalah yang di bawah ini adalah tambahkan oh, tambahkan yang A ini dengan yang B ini ya. Di sini berapa? 8.500. 27, Jumlahkan ya, A ini 8 juta dengan B 500. karena 27.250. 32, 500. 8.750. Di sini 30, 30 juta. 100, 28, 500. Oke, pertanyaan lain? Ya bagus tadi pertanyaannya. Kalau saya lupa langsung aja potong ya nanti kejauhan. Oke.
Jadi dia kalau pakai Excel mudah, kalau pakai manual nanti hati-hati. Ada plusnya, ada minusnya, ada kalinya, ingat ya. Terus presiden akhirnya menjadi presiden awal, seperti ini ya. Hmm. Yang di 1.500 ini menjadi di sini, 2.000 ini tetap menjadi di sini. Konsepnya ada yang bertambah, ya. Jadi pas di sini tidak bisa disamakan dengan kiri kanan. Pas di bawah ini baru bisa membuktikannya. Oke. Nah, ini lagi persediaan anggaran yang ketiga ya. Anggaran persediaan bahan baku. Nah, angkanya adalah dari persediaan akhir. Nah, ingat aja ini. Angka di sini akhir ya. Di sini akhir. Nah, bahan B, bahan A. Persediaan akhirnya dari mana? Nah, kita lihat di oh, sudah saya hapus ya. Atau di soal soal tetap ada itu. Ini 2.500. Ini lagi 2.500. Ini 1.000 ya. Di sini dari sini sebenarnya ya 2.500. Terus 1.000. Terus 2.500. Kemudian 3.000. Nah, ini fokus kita ke sini lagi ya. Nah, kita tinggal mindahin aja ke sini. Kalau pakai Excel pakai aja sama dengan ya. Di sini 2.500. Kemudian 3.000. Nah, yang B berapa? 2.000. Ini 1.000 ya. 3.000. Kemudian 4.000. Kemudian 2.000. Nah, harga lagi. Apa yang harga harga yang ada cuma ini ya. Nah, ini 1.000 sama 1.500. Jadi kalau informasinya sudah ada ya tinggal masukin aja 1.000 di sini. 1.000 di sini. Kalau pakai Excel mudah ya. Nah, ini saya ulang-ulang aja. Nah, di sini 1.500. Oke, nilai presiden kita berapa? Nah, gimana caranya dikali ya? Dikali berarti 2.500, 2.500.000. Ini 1 juta. Ini 2.500.000. Ini kita mencari berapa sih dalam bentuk uang gitu ya. Ini kan dalam unit baru di atas ya. Nah, ini dalam bentuk uang nih. Nah, ini berapa di sini? Jadi, Ini total hmm, ya. Nah, di sini baru total. Nah, di sini 9.000. Nah, ini 1.000. Baru kita konsepnya tiap tabel beda-beda ya. Gina ya. Jadi ini di sini loh, gini caranya. Ini logikanya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini jumlahnya adalah 11.000. ya. 2 tambah 3, 5, 4. Ya, 11 ya. Nah, ini dikalikan berarti 2.500.000. Ini berapa? 4.500.000. Ini 4 juta, 6 juta. 6 juta. Ini 3 juta. Terus 3. Ini sih 3 juta di sini. Baby ya. Nah, di sini dikalikan 11.000, 16 juta. 16.500.000. Oke. Nah, ini kita jumlahkan. Dapatnya 25.500.000. Ini dikalikan berapa? Silakan dikalikan aja ya. Nah, jadi ini gunanya apa? Kita menghitung berapa sih dalam bentuk uang presiden A dan B kita di akhir bulan, triwulannya gitu ya. Setiap triwulan itu berapa uang yang ada dalam gudang kita. Nah, jumlahnya selama setahun adalah 25.500.000. Nah, itu presiden akhir. Nah, ini kalau kita membeli barang, kita membeli bahan baku itu sebanyak 128.500. Oke. Sekarang yang terakhir adalah kita membuat anggarannya lagi. Ya. Kebutuhan bahan A. Ingat, kebutuhan bahan A, kebutuhan bahan B. Ini A,
ini B, ini A, ya. Nah, berapa total biaya bahan baku A dan B? Jadi adalah kebutuhan bahan bakunya adalah di tabel nomor 2. Tabel nomor 2. Nah, ini dia tadi. 8.000. Ingat aja angkanya ya. Ingat aja kalimatnya. Ini 10.000. Ini 11.000. 13.500. 13.000. Nah, angka ini aja kita pindahin ya. Nah, Jadi setiap dari tabel, nah kita akan bisa menjawab ini ya. Kenapa banyak kali Pak? Padahal intinya sama. Nah, ini dia. Setiap tabel nih. Jadi kalau ada pertanyaan, buatlah bahan baku. Nah, berarti tabel 4 aja. Tapi untuk membuat ini semuanya kita perlu 3 tabel sebelumnya. Oke, kebutuhan di sini adalah 8.000. Di sini 10.000. Di sini 11.000. Ini 10.000. Jumlahnya, 39. nah harga per unit 1.000. Kemudian yang ini juga 12.000. Sesuai soal aja kita pindahin. Kemudian 16.500. Di sini 15.000. Jumlahnya 58.500. Nah, harganya 1.500. Oke, kita kalikan. Dapat 8 juta. Ini 11 juta. Iya, benar ya. 11 juta. Benar, 11 juta. 10 juta. Dapatlah 39 juta. Buktikan. Coba 8 tambah 11. Oh, 19 tambah 11, 39 ya, sama ya. Ini juga 12.000 dapat 18 juta. Ini 22,5 juta. Ini 24, 750 juta. Di sini 22, 500. Dan 887, 750. Nah, ini Excelnya sudah saya kasih ya. Ini cuma mengulang aja. Nah, totalnya adalah ini. Kita jumlahkan berarti 26 juta. Ini jumlahkan juga dapat 32.500.000. Kemudian 35.750. Kemudian 32. 3.500. Nah, jumlahnya adalah sama ya. Nah, kalau dijumlahin sama ini. Karena 126.750. Oke, jadi ada 4 tabel yang harus kita jawab untuk menjawab 4 pertanyaan ini ya. Jadi sudah terbayang soal besok dalam waktu seminggu ya. Kalau yang bagi bagi kuliah mahasiswa yang offline ya. Jadi boleh saya pilih tempat satu teman. Nah, waktu ujian itu boleh. Nah, ini bagian bahan baku aja. Tapi yang payahnya adalah pas dia salah, nah yang lain juga salah. Nah, itu makanya nggak apa-apa. Nah, itu trik-trik ujian ya yang saya berikan. Tapi yang jelas nanti soalnya cerita, soalnya satu halaman ya. Jadi dalam satu halaman itu harus dilihat, oh ini fokus kita penjualan, ini fokus kita produksi, ini bahan baku, ini piutang. Seperti itu. Oke, itu aja untuk hari ini ya. 8:30. Ada pertanyaan? Kalau yang masih ragu, videonya akan saya upload ya.
Jadi tidak panjang-panjang videonya. Oke, bagi yang belum baru datang, saya absen aja. Apa orang kita? Tadi Risna juga izin. Pak Furkon belum ada kabar ya. Biasanya dia nanti bilang itu. Oke, sudah saya absenkan semuanya. Itu aja untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.